Ya, teman-teman, hari ini tanggal 30 ya. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang Goto sebelum pembukaan market ya. Teman-teman, tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini adalah media untuk informasi buat teman-teman ya, terutama bagi teman-teman pemegang Goto. Dan satu lagi saya umumkan kepada teman-teman yang belum dibahas ya, mohon maaf. Mungkin nanti setelah sesi ini, selanjutnya mungkin ada kuas yang belum dibahas ya. PTPS ya belum dibahas juga. GTRA ya, GTRA udah 2 kali ada teman kita yang minta dibahas. Jadi mungkin nanti habis ini kita akan coba bahas GTRA ya. GTRA itu ada kenaikan ya. Tapi sebelumnya ini ada berita perihal Goto ya. Apa perihal beritanya? Tidak ada dua berita ya. Eh, yang pertama itu ini dulu deh, apa namanya? Ada berita dari Bloomberg ya. Bloomberg itu mengatakan di beritanya itu dia punya ramalan ya. Jadi Bloomberg itu mau ngeramal nih kondisi keuangan di kuartal 2 untuk Goto ya. Dengan judul beritanya gini, ramalan kinerja Goto kuartal 2 2024 berdasarkan konsensus Bloomberg ya. Di sini dikatakan bahwa memperkirakan ya, baru perkiraan ini ya, seperti cuaca kan diperkirakan gitu kan, soal terjadi atau tidaknya kan namanya juga perkiraan. Rugi bersih Goto selama 3 bulan kuartal 2 2024 membaik menjadi 529 miliar dari sebelumnya rugi sebesar 3,2 triliun secara tahunan. Goto dijadwalkan akan mengumumkan kinerja keuangan kuartal 2 2024 pada 30 Juli 2024 gitu ya. Goto akan menggelar conference call untuk mendiskusikan hasil kuartal 2. Jadi ini beritanya seperti itu ya. Jadi si Bloomberg ini memberitakan bahwa ada berita perihal konferensi call ya, yang akan dilakukan oleh manajemen dari Goto ya, dan juga memperkirakan bahwa kuartal 2 ini akan mengalami penurunan dari kerugiannya. Artinya kinerjanya dia istilahnya agak turun ya, pendapatannya turun, tapi kerugiannya juga turun ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana setelah nanti jam 9 malam ya. Nanti ada juga respon dari market bagaimana untuk hari ini ya. Nah, yang kedua ada berita dari bisnis.com ya, bisnis.com. Oh, investor.id ya. Hari ini Goto punya info penting katanya ya. Jadi info pentingnya itu kita lihat ke bawah. Manajemen Persero akan menyelenggarakan konferensi call untuk membahas kinerja kuartal kedua tahun 2024 pada tanggal 30 Juli pukul 7 malam atau 30 Juli 08 waktu Amerika Serikat bagian timur. Jadi kalau Indonesia jam 7, kalau waktu Amerikanya jam 8 pagi ya. Paparan ini akan sepenuhnya dilakukan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman yang mau ngedengarnya silahkan lah ya. Nanti responnya dari market seperti apa untuk saham Goto ya. Nah, langsung kita lihat nih merespon market sebelum pengumuman ini ya, nanti pas pembukaan bursa ya nanti. Kalau menurut saya kan saya juga punya intrik-intrik gitu kan. Yang pertama, dari mulai tanggal 17 lihat ya, setelah ada akan diumumkan dan kuartal 2 itu akan terus dirilis gitu ya. Dari tanggal 17 Juli itu bandar lokal cenderung ngambil ya. Lihat di sini ya. Lihat bandar lokal ngambil terus ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 pengambilan, 4 pengeluaran, dan lebih kecil pengeluarannya daripada pengambilan. Yang kedua, dimanfaatkan sama foreign untuk keluar. Ya, dimanfaatkan sama foreign untuk keluar. Yang saya tahu sih kalau foreign itu kalau ada berita itu suka duluan.
dia tahu duluan. Tapi kenapa ini si foreign cenderung beritanya mau keluar, malah kemarin-kemarin sampai tanggal 29 itu si foreign cenderung ngejual barang. Beda dengan bandar lokal dari tanggal 17 akumulasi. Terus bagaimana kalau menurut saya ya? Kalau menurut saya ya, ketika kita ngomongin masalah harga candle aja ya. Kalau saya kan harga fundamental, ada bagian fundamentalnya gitu kan. Kalau harga bandar ya silakan bandar yang mengatur ya. Tapi kalau saya suka ngikutin harga candle. Lihat di sini candlenya lo bagus banget ya. Semenjak dia naik ada penurunan, cuma sayang ini waktu tanggal kemarin harusnya dia diturunin aja ke area 53 aja, diam di 53. Itu akan lebih baik secara candle ya. Nah, atau hari ini dia buka dari 53. Nah, itu akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan sih kalau candlenya menuju ke bawah begini nih ya, suka biasanya berdasarkan hukum kebiasaan candle. Ketika dia ke sini, biasanya suka ke sini ya, suka ke atas biasanya gitu kan. Tapi ya market mereka kan berkata lain gitu kan. Terus kalau saya punya pegangan di sini gap. Nah, bisa jadi dia ke 56 diam gitu kan. Atau paling tingginya bisa ke arah 71 diam. Ya, 71 diam. Di sini juga ada nih 61 diam karena ada gap. Kalau kata orang ini kan gap udah sama shadow tertutup, kalau saya tidak. Yang namanya gap tidak tertutup sama yang namanya shadow. Dia harus tertutup full sama body ya. Nah, kalau yang merah-merah kan ini body nih, hijau juga body nih. Kalau ini kan masih shadow nih. Kalau orang bilangnya, wah ini tertutup katanya sama shadownya. Kalau saya enggak, dia harus tertutup dengan body. Nah, di sini juga ada nih. Kalau kata orang ini kan tertutup, istilahnya tertutup sama shadow ya. Kalau saya enggak, ini harus tertutup dengan body. Ya, seperti itu teman-teman. Contohnya di sini teman-teman ya. Kalau berdasarkan hukum candle ya. Nih lihat di sini itu kan gap, ditertutup kan sama shadow, tapi tetap aja ketutup sama body di sini. Di area sini ya. Di area 71 ini. Di area berapa? Di area berapa ini ya? Maaf sebentar ya. Ada ngaco. Di area 74-nya. Lihat ya. Di sini ada tertutup sama shadow ya. Ternyata harus tertutup sama body. Nah, itu yang mengakibatkan saya bilang setiap gap harus tertutup sama body, bukan sama shadow. Nah, itu pendapat saya ya. Jadi si bandar lokal itu sebenarnya udah akumulasi dari tanggal 17. Kita lihat tanggal 17 ya siapa. Yang saya tahu si BB ya, si BB sama si PP yang jadi masalah. Bukan jadi masalah. Yang jadi pengumpul barang ya. Pengumpul barang ya. Kita lihat tanggal 17. Domestik ya. Nih si PP sama si BB lihat, dia udah ngumpulin barang dari tanggal 17. Cuman di sini udah masuk lagi si AK, si EU, si MG. Ini broker besar semua ya. Ini broker besar semua. MG juga sama, BB. Nah, ini yang jadi underdognya itu si BB sama si PP ya. Kita lihat tanggal sekarang ya. Nah, si BB itu masih akumulasi ya, walaupun tidak 1 juta lot, cuman diakumulasi. Kita lihat tanggal sebelumnya, si BB udah keluar, kayak si BB udah keluar. Nah, ada 5, si MG ya. Jadi kita fokus ke tanggal sekarang aja. Jadi si MG sekarang lagi akumulasi ya. Ada si BB, nah, ada si CP udah masuk, CP, ZP udah masuk, cuma sedikit-sedikit BQ juga udah masuk. Kalau dari foreignnya, cenderung foreign itu keluar ya. Ini keluar ya, cenderung banyak keluarnya lah, istilahnya banyak keluarnya. Tapi di sini AK udah masuk, YU juga udah masuk ya. Ini ya AK foreign sama AK lokal, YU lokal juga udah mulai masuk. Jadi ini sebenarnya lagi dikumpulin, cuman dari garis foreign dia cenderung ke bawah, jadi dari garis lokal aja dia ke atas gitu kan. Yang paling besar kemarin kan yang ngambil si itu ya, sebenarnya dari sini boleh 20 dulu.
23 CEU, kalau nggak salah CEU deh yang paling besar itu CEU sampai 100 apa namanya, sampai 100 miliar ya CEU itu ya. Kita coba lihat dari tanggal sini deh ya, 27 di tengah satu deh. Nih ya, CEO itu udah ngambil 121 miliar ya, 23 juta lot. Dia juga sama si AK juga ngambil 28 juta lot. Jadi ini sebenarnya yang lagi nguasain itu dua broker ini aja nih, AK sama YU. PP hanya jadi underdog aja sama BB. BB itu underdog lah. Emang sih kalau kita lihat broker summary ya, kita tidak bisa melihat dari keseluruhan gitu kan. Harusnya mah satu-satu per hari itu akan lebih baik ya teman-teman. Kalau suka dengan emiten satu gitu ya, periksa aja satu hari itu, maka kalian akan disitu menemukan si ini jual, si ini beli, si ini jual, si ini beli. Oh ternyata terakhirnya si ini beli, si ini juga beli, terjadilah kenaikan, atau enggak sini jual, terjadilah penurunan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ingin melihat broker itu harus satu hari, nggak bisa digabungin contoh dari tanggal sekian gitu. Kecuali kalau saya kan ada bandar lokal detektor ya di sini. Jadi pengambilan itu udah ketahuan di sini ya. Dari sini, mulai sini ada pengambilan dari mulai tanggal 17. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan lihat nih respon dari market untuk hari ini ya. Sekarang udah jam 8. Dan mudah-mudahan sih market merespon dengan baik. Tapi secara candle sih dia udah baik. Cuman sayang aja kemarin harusnya di 53, malahan sekarang di 54 ya. Tapi kalau dia ngambil opennya dari 53 akan lebih baik lagi. Ya menuju, mudah-mudahan saya bilang ini menuju gap ini aja dulu nih, 56 aja ketutup gapnya. Ini kan belum ketutup body, atau bisa ke harga 61, kan itu jadi luar biasa ya teman-teman ya, karena di Goto itu emang luar biasa gitu pergerakannya itu. Kalau istilahnya kalau transaksi itu ya, lihat transaksi hariannya aja udah luar biasa gitu kan. Terus sampai 5 juta lot gitu. Ini lagi sepi, ini lagi sepi. Kalau 27 lotnya lagi sepi. Nanti kalau waktu di sini lihatnya, pasti ini gede banget nih transaksinya itu. Tapi dari Smart Money kemarin sempat ada keluar, cuman ini udah masuk 3 hari, cuman kemarin sempat keluar. Mudah-mudahan sih hari ini masuk ya. Jadi kan sisi emiten Goto ini nanti setelah laporan keuangan ini dihapus aja ya. Kita akan ganti dengan lembaran baru untuk kuartal 2. Oke teman-teman, mudah-mudahan si Goto ini nih cepat di-up ya. Ya teman-teman yang istilahnya yang di sini nih, yang di sini pada nyangkut nih ya, yang pada nangkap golok jatuh, mudah-mudahan bisa kejemput. Baik, berita hari ini luar biasa ya, saham Goto, karena saham emang saham rakyat, jadi ya siapapun sekarang di harga 50 bisa beli gitu kan. Dengan target untuk jangka panjang itu luar biasa ini. Orang-orang meramalkan si Goto ini menjadi emiten masa depan yang lebih baik dan lebih baik gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus bahasa Inggris gitu ya kan? Kenapa harus bahasa Indonesia sih gitu kan? Biar orang Indonesia juga yang yang awam seperti kita nih, kita yang hanya beli dari melihat candle doang gitu kan. Menjadi tahu, mungkin nanti ada pemaparannya dari teman-teman baru ya. Nah, sebenarnya kalau Goto kan saya bilang ini yang harus ditarik itu bukan hanya lokal, ternyata asing adalah salah satu penggerak dari Goto gitu lah. Terbukti di sini ya, kalau kita Goto akumulasi, lihat Goto akumulasi keren banget kan, naik turun naik gitu. Tapi ketika asing ngebuang, lihat turun, asing ambil lagi naik dikit 01, asing ngambil lagi naikin lagi, semua asing ngebuang. Jadi ini responnya itu respon biasanya saya bilang kalau asing itu kalau bagus kinerjanya dia udah punya bocoran gitu, cuman nggak tahu ini di Goto kenapa asing malah keluar gitu kan. Dan yang terakhir beli itu bukan broker kawakan kayak BK gitu ya, BK, ZP gitu kan, enggak.
Ini malah yang boleh saya AK, YU, LJ, karena AK itu yang suka dipakai broker lokal juga gitu kan. AK itu kadang-kadang suka dipakai broker lokal juga. Beda dengan BK. Kalau BK emang pure, dia itu kadang-kadang semuanya dipakai sama asing gitu ya. YU juga sama, YU kadang-kadang suka dipakai sama broker lokal juga gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya berita ini si Goto lebih baik lagi ya, menjadikan Goto ini bisa diperjualbelikan di atas 50 lah gitu, 60, 61 gitu kan, biar analisa candle juga enak lah gitu kan. Oke, segitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu informasi ini. Ciao ya.